Coba deh, bayangin Ramadan tanpa ada pengumuman di TV atau pesan berantai di WhatsApp. Alih-alih begitu, awal puasa justru diumumkan sama suara dentuman meriam yang menggema ke seluruh kota. Nah, selamat datang di penelusuran kita tentang tradisi Ramadan yang ternyata beda banget di masa kolonial Belanda di Indonesia. Pertanyaan di slide ini langsung ke intinya kan? Gimana sih semua itu bisa berjalan? Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Gimana caranya mereka tahu kapan Ramadan itu dimulai? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perdebatan soal bulan sabit. Jauh sebelum ada keputusan terpusat dari pemerintah, penentuan awal Ramadan itu adalah sebuah perpaduan yang rumit antara sains, tradisi, dan sedikit politik. Jadi, tiap tahun tuh perdebatan ini selalu berpusat pada dua metode utama. Di satu sisi ada ruqyat, yaitu tradisi melihat bulan secara langsung dengan mata telanjang. Di sisi lain ada hisab, yang lebih modern karena mengandalkan perhitungan astronomi yang kompleks. Beberapa daerah, contohnya Aceh, lebih suka pakai hisab karena hasilnya pasti, jadi lebih gampang buat merencanakan festival dan acara-acara lainnya. Nah, di tengah-tengah perdebatan ini sebetulnya ada satu badan resmi dari pemerintah kolonial namanya Hufbestur atau PPDP. Secara teori sih, mereka inilah yang punya keputusan final untuk mengumumkan awal Ramadan secara resmi ke publik. Tapi, jangan salah, keputusan resmi ini tuh cuma salah satu suara aja di antara banyak suara lainnya. Organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mereka punya dewan dan metode perhitungan sendiri-sendiri. Jadi coba bayangin deh situasinya, ada banyak pusat otoritas, masing-masing punya pengikutnya sendiri, dan seringkali, mereka mulai puasa di hari yang berbeda. Uniknya, semua perbedaan ini ternyata jarang banget loh menyebabkan perpecahan yang besar. Seperti yang diamati oleh seorang cendekiawan Belanda, Snoek Hurgronje, sistemnya itu sangat fleksibel. Hukum Islam sendiri mengakui kalau perbedaan penafsiran seperti ini tuh dibolehkan, jadi bisa tetap rukun meskipun ada perbedaan. Oke, begitu tanggalnya sudah ditetapkan, lewat metode apapun itu, debat yang tadinya serius langsung berubah jadi perayaan yang, super meriah. Kita masuk ke bagian kedua, sambutan yang meriah. Lupakan pengumuman di media sosial ya, awal Ramadan zaman dulu disambut dengan suara yang jauh lebih heboh. Ada tembakan meriam, ledakan petasan, dan suara beduk yang ditabuh bertalu-talu dari masjid. Bahkan anak-anak ikut keliling kampung sambil mukul-mukulin kaleng. Ini tuh pengumuman massal yang kuat banget, gak mungkin ada yang kelewatan. Puasa sudah dimulai. Nah, sekarang kita bahas salah satu aspek yang paling bikin kaget dari Ramadan zaman kolonial, sesuatu yang mungkin bikin anak sekolah zaman sekarang iri banget, libur sebulan penuh. Dan yang menarik, ide libur sebulan penuh ini ternyata bukan datang dari tokoh Islam loh, tapi justru dari seorang penasehat Belanda, Dr. N. Adriani. Dia berpendapat kalau pemerintah harus menghormati mayoritas murid yang beragama Islam. Dan hebatnya, pemerintah kolonial setuju. Dan ini bukan cuma buat 1-2 sekolah aja ya. Kebijakan ini tuh berlaku buat semua sekolah yang dikelola Belanda. Mulai dari sekolah dasar untuk pribumi seperti HAIS, sampai sekolah menengah yang lebih elit, kayak MULO dan HBS. Ini konsesi besar yang berlaku di seluruh sistem pendidikan saat itu. Terus, ngapain aja anak-anak selama libur sebulan ini? Nah, ternyata hidup mereka itu punya dua sisi. Pagi dan sore biasanya diisi dengan kegiatan ibadah, mengaji dan sholat di masjid. Tapi di sela-sela itu mereka bebas bermain, entah itu memancing, di sungai, berburu burung, atau sekedar keliling kampung bareng teman-teman. Jadi ini perpaduan yang unik banget antara ibadah dan petualangan masa kecil. Dan main-mainnya mereka ini seringkali punya tugas yang penting banget. Jauh sebelum ada alarm HP, anak-anak inilah yang jadi jam waker buat seluruh desa. Mereka keliling sebelum subuh, bikin suara berisik pakai drum dan kaleng buat mastiin semua orang bangun untuk sahur. Mereka itu bagian vital dari mesin komunal Ramadan. Tapi, pas Ramadan udah mau selesai dan Idul Fitri tiba, disitulah sisi lain dari pemerintah kolonial mulai kelihatan. Di balik kemeriahan, ternyata ada pengawasan yang super ketat. Ya, disinilah kita lihat wajah lain dari pemerintah kolonial. Mereka itu super waspada sama yang namanya kumpul-kumpul massa dalam jumlah besar. Ada ketakutan mendalam kalau perkumpulan semacam itu bisa berubah jadi gerakan perlawanan. Kebijakan pemerintah soal sholat Id ini tuh berevolusi seiring waktu. Awalnya, sebelum tahun 1929, sholat Id massal di lapangan terbuka itu dilarang keras. Ibadah cuma boleh di masjid-masjid lokal yang gampang diawasi. Tapi, di tahun 1929, ada perubahan besar. Pemerintah mencabut larangan itu. Tapi ada syaratnya. Semua sholat massal harus berada di bawah pengawasan ketat aparat kolonial. Dan pengawasannya ini bukan main-main loh.
Pemerintah bahkan sampai menunjuk lokasi-lokasi yang sangat strategis dan simbolis di Batavia, seperti Koningsplein yang sekarang jadi Monas dan Waterlooplein alias Lapangan Banteng sekarang. Jadi ini bukan sekedar mengizinkan sholat, tapi juga soal mengendalikannya di ruang publik yang paling kelihatan, sebuah unjuk kekuasaan yang sangat jelas. Oke, setelah kita lihat semua ini, jadi gambaran besarnya gimana sih? Nah, sambil kita mendekati akhir pembahasan, yuk kita lihat tradisi apa saja yang bertahan dan apa gema dari masa lalu ini. Intinya gini, Ramadan di zaman Hindia Belanda itu seperti tarik ulur terus-menerus. Di satu sisi, kita punya semangat ibadah masyarakat yang luar biasa dalam dan tradisi yang hidup banget. Tapi di sisi lain, selalu ada bayang-bayang pemerintah kolonial yang was-was dan curiga, yang selalu berusaha mengontrol ekspresi keagamaan warganya. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Kalau kita lihat tradisi Ramadan zaman sekarang di Indonesia, dari mulai debat tahunan soal kapan mulai puasa, sampai tradisi membangunkan sahur yang masih ada di beberapa kampung, kira-kira gema dari masa lalu yang penuh warna dan rumit ini, mana saja yang masih bisa kita dengar sampai sekarang? Ternyata, sejarah itu nggak jauh-jauh amat ya dari kita.